Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam renungan Paskah, 50 hari renungan Paskah. Dan hari ini kita ada di hari yang ke-29. Dan tema perenungan kita berbicara tentang mengapa Yesus datang ke dalam dunia untuk mati, untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan Ibrani pasal 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Dosa kita menghancurkan kita dalam dua cara. Dosa membuat kita bersalah di hadapan Allah, sehingga kita berada di bawah kutukan-Nya yang adil. Dan dosa membuat kita jelek dalam perilaku kita, sehingga kita merusak citra Allah yang seharusnya kita tunjukkan. Dosa mengutuk kita dengan rasa bersalah dan memperbudak kita dalam ketidakkasihan. Darah Yesus membebaskan kita dari kedua kesengsaraan itu. Darah itu memuaskan kebenaran Allah sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni dengan adil. Dan darah itu mengalahkan kuasa dosa yang membuat kita menjadi budak ketidakkasihan. Kita telah melihat bagaimana Kristus menyerap murka Allah dan menghapuskan rasa bersalah kita. Tetapi sekarang, bagaimana darah Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa? Jawabannya bukanlah bahwa Ia adalah contoh yang kuat bagi kita dan mengilhami kita untuk membebaskan diri dari keegoisan. Oh ya, Yesus adalah contoh bagi kita, dan contoh yang sangat kuat. Ia jelas bermaksud agar kita menirunya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34. Namun, panggilan untuk meniru bukanlah kekuatan pembebasan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dosa merupakan pengaruh yang sangat kuat dalam hidup kita, sehingga kita harus dibebaskan oleh kuasa Allah, bukan oleh kemauan kita. Namun, karena kita adalah orang berdosa, kita harus bertanya, apakah kuasa Allah diarahkan kepada pembebasan kita atau penghukuman kita? Disitulah penderitaan Kristus berperan. Ketika Kristus mati untuk menghapus penghukuman kita, Ia membuka seolah-olah katup belas kasihan surga yang besar untuk mengalir demi pembebasan kita dari kuasa dosa. Dengan kata lain, penyelamatan dari rasa bersalah karena dosa dan murka Allah harus mendahului penyelamatan dari kuasa dosa melalui belas kasihan Allah. Kata-kata Alkitab yang penting untuk mengatakan hal ini adalah pembenaran mendahului dan menjamin pengudusan. Keduanya berbeda. Yang satu adalah pernyataan seketika atau bisa dikatakan tidak bersalah,
Yang lain adalah transformasi yang berkelanjutan. Sekarang bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kuasa Allah tidak berada dalam pelayanan murkanya yang mengutuk, tetapi dalam belas kasih-Nya yang membebaskan. Allah memberi kita kuasa untuk berubah melalui pribadi Roh Kudus-Nya. Itulah sebabnya keindahan dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri disebut sebagai buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Inilah sebabnya Alkitab dapat membuat janji yang luar biasa. Dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma pasal 6 ayat 14. Berada di bawah kasih karunia mengamankan kuasa Allah yang maha kuasa untuk menghancurkan ketidakcintaan kita, atau tidak sekaligus tetapi secara bertahap. Kita tidak pasif dalam mengalahkan keegoisan kita, tetapi kita juga tidak memberikan kuasa yang menentukan. Itu adalah kasih karunia Allah